wabarakatuh. Nama saya Ita Ulfazriyah, kelas IAT 4B. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Materi yang sekarang bertemakan tentang unifikasi bacaan Al-Quran. Unifikasi bacaan Al-Quran, asal-usul keragaman bacaan Al-Quran menurut sudut pandang tradisional, terutama dalam kategori mutawatir dan masyhur, bersumber dari Nabi sendiri. Gagasan ini dipijahkan pada sejumlah hadis yang menegaskan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam 7 huruf. Sebagian sarjana muslim menjelaskan pengertian asbab ahruf dalam al-abwab al-sab'ah, yaitu dengannya Al-Quran turun ke-7 segi ini bertalian dengan perintah larangan, janjian, ancaman, perdebatan, kisah masyarakat terdahulu, dan perumpamaan. Penjelasan ini sekalipun didasarkan pada beberapa riwayat, jelas bertabrakan dengan hadis-hadis tentang 7 ahruf yang menyiratkan perbedaan dalam pembacaan Al-Quran sebagai kemudahan bagi kaum muslimin. Lantaran ketidakmampuan mereka membaca dalam satu huruf, jika perbedaan di kalangan sahabat menyangkut hal-hal yang dijelaskan dalam kandungan abwab al-sab'ah, maka adalah mustahil bagi Nabi untuk menjustifikasi perbedaan-perbedaan tersebut, karena bisa berkontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Yang halal bagi suatu bacaan bisa menjadi haram bagi bacaan lain, yang diperintahkan bisa menjadi larangan, yang muhkam bisa menjadi mutasyabih atau sebaliknya, dan seterusnya. Nah, pemaknaan 7 ahruf berikut adalah 7 dialek yang berbeda, yakni dialek Quraisy, Huzail, Thaqaf, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Menurut penjelasan ini, jika ketujuh dialek tersebut berbeda dalam pengungkapan suatu makna, maka Al-Quran diturunkan dengan sejumlah lafaz yang sesuai dengan dialek-dialek tersebut. Tetapi bila tidak terdapat perbedaan, maka Al-Quran hanya diturunkan dengan satu lafaz. Pandangan lainnya yang cukup bermasalah adalah pemaknaan 7 huruf sebagai al-qiraat al-sa'ah kalau nggak salah, khususnya yang dihimpun Ibu Mujahid. Pandangan ini biasanya dinisbatkan kepada orang awam, karena tidak satu ulama pun yang menggenggam banyak. As-Suyuti mengutip pandangan Abu Salamah yang menegaskan bahwa pemaknaan semacam itu lebih menunjukkan kepada kebodohan yang memalukan. Gitu. Dalam kenyataannya, varian bacaan yang ada di kalangan kaum muslimin itu lebih langka. Nah, sekalipun bagaimana akan ditunjukkan di bawah para sarjana muslim tidak bersepakat tentang keabsahannya. Kita lanjut ke unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman dalam kenyataannya juga mengarah kepada unifikasi bacaan Al-Quran. Dengan adanya teks yang relatif seragam, pembacaan Al-Quran yang dipijahkan pada teks tersebut tentunya akan meminimalkan keragaman. Tetapi lantaran aksara yang digunakan ketika itu untuk menyalin mushaf Utsmani, yakni scriptio defectiva, belum mencapai tingkatan yang sempurna, keragaman bacaan masih tetap mewarnai sejarah awal kitab suci kaum muslimin. Nah, upaya Utsman dalam menciptakan keseragaman teks dengan jalan standarisasi dan pemusnahan mushaf-mushaf Utsmani dilanjutkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Upaya standarisasi yang dilakukan Utsman ataupun pada masa berikutnya oleh Al-Hajjaj bukanlah tanpa ringanan, sebagaimana telah ditunjukkan dua sahabat terkemuka Nabi yang kumpulan Al-Quran yang memiliki pengaruh sangat luas di kalangan kaum muslimin yang awal, yakni Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari, terlihat tidak menyemangati kebijakan Utsman dan menolak memusnahkan mushaf mereka. Ketika Utsman dan Al-Hajjaj secara radikal mencabut akar pertikaian keragaman teks dan bacaan Al-Quran, penantang-penantang standarisasi Al-Quran mulai melemah dan beralih kepada posisi yang toleran terhadap keragaman teks dan bacaan kitab suci tersebut.
Hadis-hadis tentang pewahyuan Al-Quran dalam 7 ahruf hingga taraf tertentu menjustifikasi atau mungkin difabrikasi untuk menjustifikasi posisi itu. Nah, pada giliran kedua, gerakan di dalam tubuh umat Islam ini sama-sama mencapai tujuan dalam bentuk kompromi. Pada tataran praktis, teks Utsmani berhasil memaparkan diri sebagai satu-satunya teks Al-Quran yang disepakati. Terus, bentuk-bentuk riwayat bacaan non-Utsmani juga diakui keberadaannya sebagai bacaan Al-Quran. Berbagai bentuk kompromi yang dicapai di atas tadi terlihat tidak bertahan lama. Kecenderungan yang kuat ke arah unifikasi bacaan Al-Quran semakin mengental dengan penerimaan teks Utsmani. Pada paruh pertama abad kedua Hijriah juga muncul upaya untuk mempertegas keragaman bacaan Al-Quran yang biasanya dikaitkan dengan nama Ibnu Umar As-Saqafi, yaitu pakar bahasa dari Basrah ke guru Al-Khalil Ibnu Ahmad As-Saqafi yang buta huruf ini sebagaimana diberitakan memiliki sistem bacaan Al-Qur'annya sendiri. Dalam sistemnya, ia mengungkapkan bahwa pembacaan Al-Qur'an yang sangat puritatik biasanya disebut alat hias atau mazhab al-Arabiyah, yang tentunya bermakna bahwa ia berusaha memperkenalkan ragam bacaan yang lebih selaras dengan cita rasa kebahasaannya. Sekalipun bacaan itu tidak terdapat dalam tradisi qiraah yang lazim. Nah, eksistensi teks Al-Quran yang lebih memadai setelah diintroduksinya Sceptioplena dalam penyalinan mushaf telah mendorong munculnya gerakan yang lebih kuat ke arah unifikasi bacaan pada masa kurang lebih sekitar awal abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi. Kita lanjut ke bagian penutup. Di bagian penutup ini di bukunya menjelaskan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam suatu situasi kesejarahan yang konkret. Al-Quran sejak awal mendaku asal-usul ilahiyahnya. Sejumlah istilah yang lazim dijadikan rujukan untuknya atau dengan kitab suci itu memperkenalkan diri seperti Al-Quran, kitab zikir, tanzil, dan lainnya, dengan jelas mengungkapkan asal-usul ilahiyahnya. Sekalipun demikian, para penentang kontemporer Nabi berdasarkan kemiripan Al-Quran dengan ungkapan syair dan lainnya menduga sumber inspirasi Al-Quran berasal dari ruh jahat atau kekuatan-kekuatan setan. Pengalaman kenabian Muhammad bermula ketika ia berusia 40 tahun pada suatu malam yang lazim disebut sebagai Lailatul Qadri, yakni mayoritas muslim terjadi pada 17 Ramadan, 13 tahun sebelum ia berimigrasi ke Madinah. Wahyu-wahyu Al-Quran yang diterima Nabi dan disampaikan kepada generasi pertama Islam telah dipelihara dalam bentuk hafalan atau tulisan di atas berbagai bahan untuk menulis. Di samping tradisi orang Al-Quran, sejumlah sahabat Nabi seperti Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, dan lainnya secara individual merekam dalam bentuk tertulis materi-materi Al-Quran yang setelah wafatnya Nabi dikumpulkan dalam bentuk mushaf. Terdapat pandangan-pandangan minoritas seperti diajukan kalangan tertentu Syiah, dan dewasa ini adalah hasil kompilasi Nabi tersendiri. Di antara mushaf-mushaf Al-Quran yang awal terdapat 4 sahabat-sahabat, yakni Mushaf Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, dan Miqdad Ibnu Aswad, yang menjadi rujukan kaum muslimin setelah wafatnya Nabi hingga beberapa setelah kodifikasi Utsman bin Affan. Sejumlah otoritas di kalangan ortodoks Islam bahkan mempermasalahkan peran bacaan para sahabat dalam menyimpulkan hukum. Tetapi sudut pandang yang arif di dalam ortodoksi Islam sendiri memperbolehkannya berdasarkan analogi peran hadis yang terisolasi dalam kasus senada. Nah, mushaf-mushaf Al-Quran yang di awal memiliki sejumlah perbedaan dengan mushaf resmi yang dikumpulkan pada masa Khalifah ketiga, mulai dari sekuensi dan jumlah surat sampai kepada perbedaan ortografis.
teks dan bacaan. Kenyataan ini, di samping berbagai alasan lainnya, menyangkut kandungan periwayatan yang meragukan secara historis, dengan jelas menafikan kemungkinan adanya upaya pengumpulan resmi Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, edisi kanonik Utsmani selaras dengan kenyataan sejarah. Setelah mencangkupkan keseluruhan wahyu ilahi yang diterima Nabi yang semestinya dimasukkan ke dalamnya, terdapat berbagai laporan tentang eksistensi berbagai bagian tertentu Al-Quran yang tidak direkam secara tertulis dalam mushaf oleh Komisi Zaid, dan karena itu menggoyahkan otentisitas serta integritas kodifikasi Utsman. Tetapi, sebagai besar laporan tersebut secara pasti merupakan fabrikasi belakangan. Upaya Utsman untuk melakukan unifikasi atau standarisasi teks dan bacaan Al-Quran terlihat belum mencapai hasil yang dihajatkan. Scriptio Defectiva yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi bacaan kitab suci secara beragam selain eksistensi tanda-tanda vokal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.